Putri itu duduk di meja jaga sambil dia sibuk nyalin resep obat dan juga nyatet laporan harian pasien. Pas dia lagi nunduk nulis resep itu, sekilas dari sudut matanya Putri ngeliat lampu di dalam ruang isolasi yang ada di seberang meja itu, ini tiba-tiba nyala. Terus si bapak ini cuma bilang, "Saya ini mau pulang, Mbak. Saya belum pamit sama anak istri saya." Lah dia itu sambil nangis. Posisi Putri waktu itu masih ketiduran di belakang lemari. Dan waktu pun terus berjalan, akhirnya Putri ini bangun. Dia itu kebangun gara-gara dia ini dibangunkan oleh sosok ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Putri yang asalnya dari Kendal, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Hanifah Putri, panggilannya Putri. Dan kisah ini dialami Putri sewaktu dia dulu pernah bertugas menjadi perawat dan bekerja di shift malam di sebuah rumah sakit. Nah, sebelum masuk ke kejadian, kita ceritakan dulu tentang latar belakang Putri. Jadi Putri ini asalnya dari sebuah desa kecil di daerah Jawa Timur. Dan selepas SMA itu dia merantau ke Surabaya untuk kuliah ngambil jurusan keperawatan. Nah, di masa kuliahnya itu Putri ini dikenal sebagai seorang mahasiswi yang rajin. Terus di situ dia ngekos di dekat kampusnya dan sering banget mengikuti kegiatan magang di berbagai klinik. Nah, singkatnya setelah dia lulus kuliah dan dapat gelar perawat itu, dia langsung cari pekerjaan. Dan awalnya dia sempat magang di sebuah klinik kecil selama beberapa bulan. Tapi karena waktu itu kinerjanya ini bagus, Putri akhirnya mendaftar dan dia resmi ditugaskan menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit yang lumayan besar. Nah, jadi teman-teman, rumah sakit tempat Putri bekerja ini lumayan luas dan rumah sakitnya itu selalu sibuk. Karena waktu itu Putri ini masih berstatus perawat baru, dia itu sering dapat jatah jaga malam atau jatah shift malam. Dan untuk memudahkan akses kerjanya, dia itu akhirnya ngekos di daerah yang nggak terlalu jauh dari rumah sakit. Biasanya dia berangkat bawa motornya itu kalau lagi dapat shift malam. Nah, pengalaman horor pertama Putri ini itu terjadi pada waktu dia pernah menangani kasus kecelakaan di rumah sakit tersebut. Waktu itu ceritanya dia ini kebagian shift malam, dan suasana rumah sakit kalau pas malam itu seperti biasa, suasananya selalu sepi dan tenang. Nah, kira-kira sekitar jam 11 malam, pas waktu itu Putri ini baru selesai dari kamar pasien, dia baru ngecek kondisi infus pasien, dia keluar dari ruangan, dan karena perutnya ini agak lapar, dia jalan menuju ke parkiran motor, tempat motornya diparkir itu. Dia ini mau ambil bekal roti yang dia bikin di kos tadi, sebelum dia berangkat kerja. Nah, pas dia jalan menuju ke parkiran itu, situasi lorong rumah sakit ini sudah benar-benar sepi.
nggak ada orang jalan, nggak ada perawat lain yang jalan, ataupun nggak ada keluarga pasien yang lewat di situ. Apalagi lorong menuju ke parkiran motor itu, rutenya ini harus melewati lorong yang sama dengan lorong yang menuju ke kamar jenazah. Jadi lorong ini memang hawanya itu agak beda, dan penerangannya itu nggak seterang di lorong-lorong yang ada di depan. Nah, pas Putri jalan sendirian di lorong dekat kamar jenazah itu, tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini beliau usianya ya sekitar 50 tahunan lah. Bapak-bapak ini beliau pakai jaket, semacam jaket kulit yang warnanya itu gelap, tapi kondisi jaket kulitnya itu sudah agak rusak, lusuh, dan nggak terawat. Nah, beliau ini rambutnya itu agak botak dan postur tubuhnya agak gemuk. Terus tiba-tiba bapak ini tuh nyapa Putri, Mbak ini di mana ya Mbak? Bapaknya ngomong seperti itu. Ya Putri itu bingung awalnya mau jawab seperti apa. Dalam hati Putri ini batin. Lah ini orang kok nggak tahu dia di mana. Tapi karena Putri ini adalah perawat yang terbiasa untuk melayani orang, jadi dia langsung respon, dia langsung menjawab, loh ini di rumah sakit X Pak. Bapak memangnya dari mana? Terus Bapak ini mau kemana? Atau mau ketemu siapa? Terus si bapak-bapak ini kelihatan kayak orang kebingungan. Dia noleh kanan, kiri. Terus dia kayak memperhatikan sekitar, dia noleh ke arah atas. Bener-bener kayak orang yang bingung mau ngapain. Nah, Putri ini juga sebenarnya pengen bantu. Tapi dia bingung juga mau bantu gimana. Terus Putri tanya lagi. Bapak ini minta diantar kemana biar saya anter. Terus si bapak ini cuma bilang, saya ini mau pulang Mbak. Saya belum pamit sama anak istri saya. Lah dia itu sambil nangis. Terus beliau ini benar-benar nangis di depan Putri. Dan ketika ngelihat si bapak ini nangis, Putri jadi ikutan bingung dan merasa kasihan. Nah, karena Putri ini juga harus segera kembali ke ruang jaga, akhirnya dia ngambil keputusan, dia bilang ke bapak-bapak ini, ya sudah gini aja Pak, Bapak tunggu sini dulu ya, Bapak duduk sini dulu, saya panggilkan security. Terus si bapak-bapak ini pun akhirnya diantar Putri ke tempat duduk, dan di lorong itu ada semacam kayak kursi tunggu. Jadi bapak-bapak ini duduk di situ, terus Putri langsung jalan menuju ke parkiran motor. Dia langsung buka jok motornya, dia ambillah bekal rotinya itu, terus dia ini langsung jalan nyari security. Nah kebetulan Putri ini juga kenal sama security yang bertugas di sekitar gedung bagian itu, namanya Pak Fandi. Dan kebetulan Pak Fandi ini pas lagi keliling. Jadi di situ Putri langsung nyapa dari jauh, Pak Fandi, minta tolong Pak. Itu loh Pak, ada bapak-bapak nggak tahu mau kemana. Tolong dibantu ya Pak, orangnya duduk di kursi lorong yang deket kamar jenazah itu loh Pak. Nah di sini Pak Fandi itu langsung merespon, oh iya Mbak Putri, saya ke sana ya Mbak, makasih infonya Mbak. Akhirnya setelah lapor ke Pak Fandi ini ya Putri langsung balik ke ruangan perawat. Dan waktu itu sekitar jam setengah 12 malam, pas Putri ini lagi istirahat, dia pergi ke ruangannya, terus dia ini minum kopi. Dia minum kopi dan dia makan bekal roti yang dia ambil tadi. Dan situasinya itu masih aman, masih normal. Nggak lama kemudian Putri ini keluar lagi menuju ke kamar pasien. Dan pas lewat lorong menuju ke kamar pasien itu, Putri ketemulah sama Pak Fandi, security yang tadi. Ya di situ Putri ini nyapa, malam Pak. Sampainya Putri seperti itu, terus Pak Fandi ini jawab, malam Mbak Putri. Terus Putri ingat, oh iya Pak, bapak-bapak tadi gimana Pak? Sudah diantar kah? Nah di sini tuh Pak Fandi ini menjelaskan ke Putri, oh iya Mbak, tadi tuh gini loh Mbak, saya tuh langsung ke lorong itu, terus saya cari kok nggak ada ya Mbak, bapak-bapak yang Mbak Putri maksud itu. Sampai saya tuh sempat hubungi rekan-rekan yang di depan pakai HT, katanya nggak ada yang lihat bapak-bapak tadi. Nah Putri di situ ini masih berusaha meyakinkan Pak Fandi, dia bilang, anu Pak, si bapak tadi tuh pakai jaket kulit tapi jaketnya lusuh gitu loh Pak. Kasihan kayak bingung nyari sesuatu. Terus Pak Fandi ini ngomong lagi, iya Mbak, nggak ketemu Mbak. Nah ketika mendengar hal ini ya Putri akhirnya cuma bilang, oh ya sudah Pak kalau gitu Pak. Nah akhirnya ya soal ini sudah nggak dipikirin Putri lagi. Yang dipikirin Putri waktu itu ya mungkin si bapak-bapak tadi sudah pulang atau mungkin sudah ketemu keluarganya lah. Terus kira-kira sekitar jam 1 dini hari, Putri ini menuju ke ruang IGD. Pas dia masuk ke ruang IGD itu sekilas dia ngelihat bapak-bapak yang dia temui di lorong tadi. Jadi Putri ngelihat si bapak-bapak tadi tuh ngelamun di ruang IGD, dia sendirian di situ. Tapi Putri ini nggak sempet nyapa, karena waktu itu dia buru-buru ada urusan sama dokter jaga.
Dan pas ada di ruangan dokter itu tiba-tiba ada sinyal code blue. Jadi code blue ini adalah sinyal darurat yang menandakan bahwa ada pasien yang mengalami kondisi darurat. Intinya kondisi ini sudah mengancam nyawa pasien, jadi sangat membutuhkan tindakan segera dari tim medis yang bertugas. Nah, otomatis dokter di ruangan itu dan juga Putri ini langsung bergerak ikut membantu di IGD. Pas Putri ikut bantu pasien tersebut, ternyata pasien yang mengalami code blue ini adalah bapak-bapak yang tadi dilihat Putri. Dan benar-benar orang itu, bapak yang pakai jaket kulit lusuh dan nangis pamit sama Putri tadi. Nah, Putri ini langsung terdiam, dan dia nggak bisa mikir panjang karena dia berada dalam kondisi darurat, tapi sayangnya nggak sampai 5 menit ditangani, ternyata pasien ini nggak bisa diselamatkan, dan beliau meninggal di situ. Nah, barulah pas kondisi IGD ini sudah mulai agak tenang dan pasien ini sudah dipindahkan, Putri balik lagi ke ruangannya. Di situ dia cari info soal bapak-bapak tadi ke rekan sesama perawat yang jaga di IGD. Ternyata menurut keterangan teman-temannya, bapak-bapak yang meninggal barusan itu adalah korban kecelakaan lalu lintas. Dan kecelakaannya itu lumayan parah. Putri akhirnya sempat cerita ke teman-teman perawat yang lagi kumpul di ruang jaga malam itu. Dia bilang ke teman-temannya, tadi tuh aku sempat ketemu loh sama bapak-bapak itu di lorong dekat kamar jenazah. Dia sekitar jam 11-an tadi lah. Orangnya pakai jaket kulit lusuh. Nah, dia itu kayak orang bingung. Terus dia sempat nangis. Dia katanya pengen pulang karena belum pamit sama anak istrinya. Putri cerita seperti itu. Nah, teman-temannya Putri, ketika mendengar cerita Putri seperti ini, salah satu teman yang ikut menangani bapak-bapak itu pas pertama kali pasien ini datang ke IGD, dia langsung menyela omongan Putri. Ya nggak mungkin lah, Put. Orang si bapak itu masuk IGD itu jam 11 malam lebih kok. Pas datang pun juga kondisinya ini juga parah banget. Dia diantar sama beberapa orang. Beliau itu koma dan kehilangan banyak darah. Jadi nggak mungkin lah bapak itu bisa jalan-jalan nyapa kamu di lorong rumah sakit. Jadi ternyata dia juga baru tahu kalau bapak-bapak ini ternyata masuk IGD itu dari jam 11 malam. Dan dalam kondisi nggak sadarkan diri. Dan akhirnya si bapak itu pun meninggal sekitar jam 1 dini hari. Disitulah Putri ini langsung merinding mendengar penjelasan dari temannya ini. Di situ Putri berpikir, oh pantesan Pak Fandi security tadi bilang nggak ngelihat si bapak-bapak itu pas dicari. Sampai dicari lewat HT ke teman security yang lain di depan juga katanya nggak ada yang ngelihat si bapak-bapak ini. Jadi cuma Putri yang bisa ngelihat si bapak-bapak itu. Dan apalagi Putri inget banget kalau sosok bapak-bapak yang dia temui di lorong itu, beliau itu kayak bingung mau kemana. Dan katanya beliau ini pengen pulang dan pengen ketemu anak istrinya, karena katanya dia belum sempat pamit ke anak istrinya. Akhirnya Putri itu langsung merinding kalau ingat ini. Nah, di situ dia sempat mikir, apa mungkin ya yang dilihat Putri di lorong itu adalah sukma dari orang tersebut. Wallahu alam, nggak ada yang tahu pasti. Mungkin waktu itu sebenarnya beliau ini sudah meninggal. Atau sukmanya sudah keluar, atau rohnya sudah keluar dari raga, dan beliau kebingungan, belum siap pergi karena belum pamit sama keluarganya. Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Intinya, ini jadi pengalaman Putri yang paling aneh, paling serem, dan paling nggak masuk akal yang pernah dia alami di rumah sakit tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Putri ini kalau pas jaga malam, dia tuh kayak jadi lebih waspada. Apalagi kalau dia harus jalan sendirian pas melewati lorong ke arah kamar jenazah itu. Dia pasti agak takut. Dan singkatnya, waktu pun berjalan, ada kejadian mistis lainnya yang dialami Putri ketika dia ini pindah tugas. Jadi ceritanya Putri itu akhirnya bertugas di sebuah puskesmas di pelosok desa. Nah, hal ini dia lakukan, ini murni karena panggilan jiwanya, dan yang paling utama ini karena permintaan ibunya. Ibunya Putri itu meminta Putri secara langsung supaya dia ini bisa kembali ke kampung halamannya. Karena waktu itu ibunya sudah tua, jadi beliau pengen supaya Putri itu dekat di rumah supaya gampang ketemu terus. Jadi di sini kita nggak akan sebut nama desanya, tapi desa ini lokasinya ada di pelosok Jawa Timur. Singkatnya di situ Putri ini akhirnya resmi keluar dari rumah sakit dan dia bertugas di puskesmas desa tersebut. Nah, kalau dilihat dari gajinya, ini jelas sangat jauh berbeda. Gaji perawat di puskesmas pelosok ini itu jelas jauh lebih kecil kalau dibanding gajinya waktu dia kerja di rumah sakit yang ada di kota itu. Tapi karena ini adalah permintaan ibunya langsung, dan supaya Putri itu bisa ketemu ibunya setiap saat, Putri pun menjalani ini dengan ikhlas. Dia ambillah pekerjaan tersebut,
Dan puskesmas tempat Putri kerja ini jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah Putri di desa itu. Kalau berangkat kerja naik motor ini cuma butuh waktu ya sekitar 10 menitan lah. Dan perjalanannya itu melewati jalanan-jalanan desa yang belum semuanya itu diaspal mulus. Masih ada jalan makadam berbatu, dan kanan kiri itu masih berupa area persawahan yang luas. Banyak juga kebun-kebun bambu yang rimbun, yang umumnya pohon-pohon di sana itu sudah puluhan tahun usianya. Dan suasana di desa itu juga masih sangat tradisional sekali. Pada waktu kejadian, ini masih di sekitar tahun 2010-an. Di mana di situ, di tahun-tahun itu jarak antar rumah warga itu masih agak berjauhan satu sama lain. Penerangan di sana juga minim banget, beda dengan yang ada di kota. Dan di desanya Putri ini, kalau sudah malam, sekitar jam 8 malam, itu suasana desa sudah pasti sepi. Warga sudah masuk rumah semua. Selain itu, warga di sana ini juga masih sangat memegang teguh tradisi leluhur. Mereka masih sangat percaya dengan hal-hal mistis dan juga hal gaib. Sering banget Putri itu ngelihat banyak sajen yang diletakkan di perempatan jalan desa, maupun sajen ini diletakkan di bawah pohon besar. Dan kehidupan warga di sana juga sangat tenang, udara di sana juga seger, tapi aura mistisnya itu memang terasa sangat kental. Apalagi untuk orang-orang yang peka. Nah, singkat cerita, ketika Putri ini sudah mulai kerja di puskesmas ini, dia ini mengalami kejadian yang aneh lagi. Waktu itu bangunan puskesmas ini ceritanya sebagian itu akan direnovasi. Jadi ada perbaikan atap dan ada pengecatan ulang tembok. Jadi di situ ada beberapa ruangan yang nggak bisa dipakai sama sekali untuk melayani warga yang datang berobat. Nah, Putri dan juga karyawan puskesmas yang lain ini, ya mereka juga ikut sibuk memindahkan barang-barang dan juga alat-alat medis ke ruangan yang lebih aman. Mereka juga ikut bantu bersihkan debu di beberapa bagian ruangan supaya tetap steril. Nah, ini penting supaya ketika ada pasien yang datang berobat, pelayanan itu nggak terganggu dengan debu dan juga kotoran sisa tukang bangunan tadi. Nah, ceritanya waktu itu kira-kira sekitar jam 4 sore, aktivitas pelayanan puskesmas ini sudah mau selesai. Waktu itu Putri masuk ke sebuah ruangan, dan ruangan ini memang biasanya itu difungsikan sebagai musola puskesmas. Waktu itu posisi ruangan musola ini juga lagi berantakan karena imbas dari renovasi tersebut. Karpetnya itu juga digulung, barang-barang ini numpuk di pinggir. Tapi karena waktu itu Putri ini belum sholat asar, dan waktunya juga sudah mepet mau jam 5, dia putuskan untuk numpang sholat asar di situ lebih dulu. Nah, di dalam musola itu ada sebuah lemari kayu yang ukurannya ini lumayan besar. Dan posisi lemari ini itu sengaja digeser agak ke tengah ruangan, karena dinding musola ini baru selesai dicat sama tukang. Jadi lemarinya itu benar-benar ditaruh tengah, supaya bagian belakang lemari ini nggak kena cat dinding yang masih basah itu. Di situ Putri ambil wudhu, terus kemudian dia masuk ke ruangan musola ini, dia gelar sajadah itu, dan dia sholat di belakang lemari besar itu. Jadi kalau pas misalnya ada orang, atau misalnya ada temennya yang lewat di depan pintu ruangan musola, orang ini atau temennya Putri ini nggak akan bisa ngelihat Putri dari luar. Karena posisi sholat Putri itu benar-benar ketutup dengan lemari tersebut. Nah, setelah sholat asar itu, Putri ini duduk sambil zikir di situ. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, pas lagi zikir ini, tiba-tiba Putri itu ngantuk. Dan dia merasa ngantuk berat. Matanya sepet banget, badannya itu kayak capek luar biasa setelah dia seharian bantu-bantu beresin puskesmas. Ngantuknya ini benar-benar nggak bisa ditahan. Akhirnya Putri ketiduran di atas sajadahnya, posisi dia itu agak meringkuk dan posisinya masih di belakang lemari. Nah, di sisi lain, sekitar jam 5 sore, jam kerja puskesmas ini selesai. Semua tukang bangunan juga sudah pulang, karyawan dan perawat puskesmas juga semua beres-beres, semua pulang. Pintu-pintu puskesmas juga sudah dikunci oleh petugas. Nggak ada satupun orang yang ngelihat Putri di dalam. Bahkan, ada salah satu teman perawat Putri ini yang sempat mampir ke ruangan musola itu untuk ngecek ruangan, dan dia sempat matikan lampu ruangan musola. Temennya ini bahkan sempat masuk sebentar di ruangan itu, dan dia langsung keluar lagi. Jadi temennya ini sama sekali nggak sempat ngelihat Putri di dalam. Ya ini wajar karena posisi Putri ini tiduran di lantai dan ketutupan lemari yang besar tadi. Jadi setelah lampu dimatikan, ruangan itu jadi gelap dan Putri nggak kelihatan. Ditambah lagi Putri waktu itu tidurnya ini pules banget dan nggak ada suara gerakan apapun. Nah mungkin waktu itu teman-temannya Putri nggak tahu kalau Putri masih ada di dalam musola. Ini terjadi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, hari itu memang Putri nggak bawa motor.
paginya pas dia berangkat itu dia diantar sama keponakannya. Jadi teman-temannya nggak ngelihat motor Putri terparkir di situ. Mereka mikirnya Putri mungkin sudah pulang duluan jalan kaki atau dijemput keluarganya. Terus yang kedua, biasanya tasnya Putri ini juga diletakkan di depan. Waktu itu karena dia mau sholat, dia ambil tas karena perlengkapan makeupnya ada di tas. Jadi dia bawa juga di ruangan musola. Dan nggak ada barangnya yang tertinggal di meja. Sepatunya pun juga dilepas dan ditaruh di ruangan sebelah musola, bukan di depan pintu musola persis. Jadi teman-temannya Putri ini sama sekali nggak curiga. Mereka semua pulang ke rumah masing-masing dan puskesmas ini akhirnya benar-benar sepi. Semua lampu ruangan dimatikan, sementara Putri ini masih tertidur pulas sendirian dan dia terkunci di dalam musola puskesmas. Posisi Putri waktu itu masih ketiduran di belakang lemari. Dan waktu pun terus berjalan, akhirnya Putri ini bangun. Dia itu kebangun gara-gara dia ini dibangunkan oleh sosok ibu-ibu. Jadi dalam tidurnya yang pulas itu, Putri ngerasa ada suara perempuan yang manggil-manggil dia. Awalnya suaranya ini terdengar samar-samar. Mungkin karena posisi Putri ini masih tidur pulas. Tapi lama-lama suara ibu-ibu ini terdengar jelas. Itu kayak bangunin Putri. Akhirnya Putri pun buka mata. Pas Putri benar-benar buka mata, dia ngelihat di situ ada sosok ibu-ibu yang berdiri persis di pintu ruangan musola. Jadi ibu-ibu ini usianya sekitar 50 tahunan. Beliau itu pakai baju daster motif kembang-kembang. Terus di tangan beliau ini bawa lilin. Dan mohon maaf, dari cahaya lilin itu Putri bisa ngelihat jelas kalau kulit ibu-ibu ini tuh kayak belang-belang. Atau yang di dunia medis itu biasa disebut dengan vitiligo. Si ibu ini berdiri di pintu sambil ngelihat ke arah Putri. Nah, si ibu-ibu ini ngomong gini ke Putri, "Loh mbak kok ditinggal kancane iki lho, kok randang mule toh mbak, rawedi ta mbak." Intinya di situ si ibu-ibu ini bilang, "Loh mbak kok ditinggal temennya, kok nggak segera pulang, apa nggak takut mbak?" Nah, Putri waktu itu masih setengah sadar, dia cuma diem sambil ngelihat ke arah ibu-ibu itu. Jadi dia masih bisa ngelihat dengan jelas sosok ibu-ibu yang pakai daster kembang-kembang itu berdiri di situ sambil bawa lilin. Tapi nggak lama setelah itu, si ibu-ibu ini sudah nggak ada lagi di pintu. Jadi langsung hilang. Seketika itu juga Putri langsung kaget, dia langsung sadar bahwa kondisi dia ini tidur di musola. Dan kondisinya sudah gelap. Putri langsung lihat ke jendela puskesmas, di luar juga sudah gelap, sudah malam. Akhirnya Putri langsung buru-buru berdiri, dia pegang tasnya, terus dia ambil HP. Pas dia menuju ke pintu depan puskesmas, ternyata pintu juga sudah terkunci dari luar. Akhirnya Putri pun langsung telepon keponakannya, dia minta supaya keponakannya itu jemput dia. Dan dia sempat marah-marah ke keponakannya. "Kamu itu kok nggak jemput mbak toh dek? Mbak ini lo sendirian, terkunci di sini." Nah si ponakannya ini ngomong ke Putri, "Loh mbak, tadi itu aku sudah jemput mbak jam 5, tapi di situ puskesmasnya sudah tutup. Tak kira mbak ya pulang sendiri, atau bareng sama teman, ya aku pulang." Akhirnya setelah itu dia bilang ke keponakannya, "Ya sudah kamu jemput mbak sekarang, temenin mbak di sini." Terus setelah telepon keponakannya itu, dia telepon ke salah satu temennya yang bawa kunci cadangan. Dia akhirnya telepon, "Tolong aku ini bukain pintu, aku ini di puskesmas, aku ini kejebak. Aku terkunci di dalam puskesmas." Nah pas waktu dia telepon ke temennya itu, temennya ini kayak nggak ngeh. "Maksudnya gimana sih, Put? Loh aku ini kekunci di dalam puskesmas." Barulah temennya itu sadar, "Loh iya tah, ya udah aku kesana. Nah untungnya mereka ini nggak butuh waktu lama untuk datang. Jadi keponakannya itu datang 10 menit setelah Putri telepon. Akhirnya keponakannya itu nunggu di luar puskesmas sambil nemenin Putri. Mereka ngobrol dari balik kaca pintu itu supaya Putri nggak terlalu ketakutan di dalam. Terus nggak lama kemudian temannya Putri yang bawa kunci cadangan ini datang 10 menit setelah keponakan Putri datang. Dan begitu kunci ini dibuka, Putri langsung buru-buru keluar. Temennya ini kaget. Campur dia itu kayak merasa bersalah ngelihat Putri nangis ketakutan di situ dan sampai ke kunci. Singkatnya temennya ini minta maaf berkali-kali ke Putri. Temennya benar-benar nggak tahu dan nggak sempat ngecek ke belakang. Dia nggak tahu benar-benar kalau Putri ini masih tidur di ruangan musola. Tapi di sini ya Putri nggak menyalahkan temennya sepenuhnya karena Putri sadar dia juga salah. Kenapa kok dia sampai bisa ketiduran di musola dan dia nggak bilang ke siapapun. Nah akhirnya kejadian mistis yang dia terjebak di puskesmas dan dia sempat ditemui oleh sosok ibu-ibu itu, Putri ini masih tetap kerja di sana. Tapi Putri nggak lama tugas di puskesmas tersebut.
waktu pun berjalan sampai akhirnya di tahun 2010 akhir, ibunya Putri itu sakit dan akhirnya meninggal. Dan kejadian itu benar-benar memukul batin Putri. Jadi alasan utama kenapa Putri ini mau pindah tugas dari rumah sakit kota menuju ke puskesmas ini, itu murni karena pengen menemani ibunya dan atas permintaan ibunya. Jadi setelah ibunya meninggal, Putri langsung merasa sedih dan dia merasa kehilangan tujuan di situ. Akhirnya Putri merasa nggak kuat kalau terus-terusan tinggal di desa sendirian, dan dia setelah urusan keluarga selesai dan masa berkabungnya sudah lewat, Putri memutuskan keluar dari puskesmas tersebut, dia balik lagi ke kota untuk menata hidupnya lagi dan cari pengalaman kerja yang lebih baik. Dan sesampainya di kota, dia cari kos lagi, dan dia mulai melamar kerja lagi, sampai pada akhirnya Putri ini sempat melamar kerja di sebuah rumah sakit. Intinya di situ Putri ini nggak mau kembali ke rumah sakitnya yang dulu, karena dia pengen memulai petualangan yang baru, dia pengen cari pengalaman baru. Jadi setiap hari, sekitar jam 7, Putri ini sudah mandi dan dia sudah siap-siap, dia langsung ngelamar kerja. Dia ngelamar kerja itu dari mulai rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit swasta, sampai ke beberapa klinik-klinik itu dia coba untuk masukkan lamaran. Kadang dia juga harus nunggu lama di situ, sampai pada akhirnya 1 minggu berlalu belum ada satupun panggilan dari pihak rumah sakit. Dan memasuki minggu kedua, akhirnya ada panggilan tes di salah satu rumah sakit swasta. Di situ Putri langsung datang pagi-pagi, ikut tes dan dia lolos. Tapi sayangnya Putri sempat gagal di tahap wawancara akhir. Nah disitulah Putri ini sempat putus asa. Apalagi uang tabungannya yang dia bawa itu semakin menipis untuk biaya makan sehari-hari dan juga biaya kos. Tapi dia tetap sabar. Dia masukkan lagi lamaran ke rumah sakit lain. Dan di rumah sakit yang baru ini proses seleksinya itu lumayan panjang. Awalnya dia dipanggil untuk ngikut tes tulis lebih dulu. Dan peserta yang ikut ini juga lumayan banyak. Singkatnya setelah dia lolos, akhirnya dia masuk ke tahap selanjutnya. Dan beberapa hari setelah wawancara itu, Putri ditelepon pihak rumah sakit dan dinyatakan dia diterima bekerja di rumah sakit tersebut. Di situ Putri bersyukur karena semua usahanya ini akhirnya membuahkan hasil. Nah hari pertama kerja, Putri itu datang pagi-pagi sekali dan di rumah sakit baru itu aturannya memang lumayan ketat dan pasiennya juga banyak. Setelah melewati masa orientasi pengenalan rumah sakit selama beberapa hari itu, tibalah saatnya pembagian ruangan tugas untuk para perawat baru. Dan pada waktu pengumuman ini, Putri itu mendapat surat keputusan tugas untuk dia harus berjaga di ruang rawat inap khusus penyakit paru, atau yang oleh para perawat dan juga dokter biasa disebut dengan bangsal paru. Bangsal paru ini terkenal di kalangan staf rumah sakit sebagai salah satu ruangan yang lumayan berat beban kerjanya. Selain itu, hawanya di sana juga dirasa cukup berbeda dibanding dengan bangsal yang lain. Pasien-pasien yang dirawat di sini itu rata-rata menderita penyakit pernafasan yang sudah cukup serius dan membutuhkan penanganan yang intensif. Singkatnya, waktu itu Putri ini sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja di rumah sakit yang baru tersebut. Kira-kira sekitar 3 mingguan dia kerja di dinas bangsal paru itu, ada kejadian aneh yang dia alami. Satu hari di bangsal paru itu kedatangan pasien baru. Pasien ini bapak-bapak usianya sudah agak tua. Beliau masuk rumah sakit dengan diagnosa penyakit TBC. Nah, karena penyakit TBC ini sifatnya menular, si bapak ini langsung ditempatkan dan dirawat di ruang isolasi. Terus ruangan isolasi ini letaknya itu agak terpisah dari bangsal pasien umum. Tujuannya supaya pasien lain nggak tertular. Nah, di ruang isolasi ini, si bapak-bapak tersebut ditempatkan di bed atau di ranjang yang paling ujung. Posisinya itu dekat dengan pintu masuk ruangan. Jadi waktu pertama kali masuk, bapak-bapak ini kondisinya memang sudah lemah banget. Beliau cuma ditemani oleh istrinya. Nah, selain mengidap penyakit TBC, ternyata si bapak-bapak pasien ini juga masuk dengan keluhan penyakit yang lain. Putri sendiri agak lupa detail pastinya. Seingat Putri, si bapak ini ada riwayat kejang atau stroke ringan. Jadi kondisinya ya lumayan kompleks. Terus singkat cerita, karena keluhan bapak ini bukan hanya fokus di masalah paru-paru dan juga TBC saja, jadi dokter spesialis paru yang menangani bapak-bapak ini akhirnya merekomendasikan untuk konsul ke dokter spesialis yang lain. Setelah dokter spesialis mengecek kondisi si bapak-bapak ini, diputuskan bahwa si bapak tersebut harus dipindah perawatannya. Jadi sekitar jam 1 siang, si bapak ini pun resmi dipindah rawat dari bangsal paru menuju ke bangsal saraf.
Karena kebetulan Putri yang bertugas megang pasien ini di shift itu, jadi Putri ya ikut sibuk nungguin dan juga bantu-bantu saat proses beres-beres pindah bangsal. Waktu itu Putri ngeliat si bapak ini masih berbaring di bed ujung di dekat pintu ruang isolasi. Nah, istrinya di situ dengan sabar menemani sambil membereskan pakaian dan juga membereskan barang-barang bawaan, dimasukkan semua dalam tas. Dan setelah semua urusan administrasi dan barang-barang ini beres, sebelum waktu sholat asar, bapak ini sudah siap dipindah. Jadi beliau ini didorong menggunakan kursi roda menuju ke bangsal saraf. Putri ikut nganter sampai menuju ke sana. Dan setelah memastikan pasiennya ini sudah ditangani dengan baik oleh perawat di bangsal saraf itu, Putri langsung balik lagi ke bangsal paru. Hari itu pasien lagi rame-ramenya. Dan Putri sibuk mondar-mandir ngecek infus lah, ngasih obat, dan menangani keluhan pasien lain dari sore sampai malam hari. Dan sekedar info untuk teman-teman, jadi meja jaga perawat tempat Putri duduk itu posisinya persis berseberangan langsung dengan ruang isolasi. Dan karena satu-satunya pasien di ruang isolasi itu, yakni si Bapak TBC tadi, ini sudah dipindah di bangsal saraf, otomatis ruangan isolasi itu kosong. Nggak ada pasien lain di situ, dan lampunya juga dalam kondisi mati. Nah, kejadian aneh ini mulai terjadi sekitar jam 10 malam. Waktu itu keadaan bangsal ini sudah mulai sedikit tenang. Putri itu duduk di meja jaga sambil dia sibuk nyalin resep obat dan juga nyatet laporan harian pasien. Pas dia lagi nunduk nulis resep itu, sekilas dari sudut matanya Putri ngelihat lampu di dalam ruang isolasi yang ada di seberang meja itu, ini tiba-tiba nyala. Nah, di situ Putri langsung spontan ngelihat ke arah ruang isolasi tersebut. Dari tempat dia duduk di meja jaga itu, Putri bisa ngelihat jelas ke dalam ruangan itu karena pintunya itu memang terbuat dari kaca transparan. Nah, disitulah Putri ngelihat kayak ada orang yang berdiri di samping ranjang ujung, itu persis di ranjang bekas bapak-bapak pasien TBC tadi. Orang itu posisinya itu kayak lagi nyari sesuatu di sekitar meja kecil di sebelah ranjang. Awalnya Putri ini belum mikir yang aneh-aneh, dia cuma batin. Oh, mungkin itu ada perawat lain yang lagi ngecek ruangan atau cleaning service yang mau bersih-bersih lah. Putri mikirnya seperti itu. Akhirnya di situ Putri melanjutkan pekerjaannya. Dan setelah agak lama, Putri mulai merasa ada yang janggal. Dia coba nengok lagi ke arah ruang isolasi. Lampu ruangan ternyata masih nyala. Dan orang yang tadi dilihat Putri itu ternyata masih ada di sana. Posisinya orang ini sudah geser. Jadi orang itu berdiri menghadap lurus ke arah pintu kaca. Seolah-olah beliau itu ngelihat keluar. Nah, disitulah Putri coba memfokuskan pandangan. Dan ketika pandangannya ini sudah jelas, Putri kaget di situ. Dia baru sadar bahwa orang yang berdiri di dalam ruang isolasi kosong itu adalah si bapak-bapak pasien yang tadi siang sudah dipindah ke bangsal saraf. Putri ini bisa kenal jelas wajah beliau dan postur tubuh bapak-bapak itu, Putri ingat banget. Selain karena jarak dari meja jaga ke ruang isolasi itu memang dekat banget, dan lampu ruangan di sana itu juga nyala. Jadi akhirnya Putri ngelihat jelas sosok bapak-bapak ini. Dalam hati Putri ini masih tetap berpikir positif. Dia sempat mikir, oh ini bapak-bapak kok balik ke ruangan isolasi ini lagi, mungkin ada barang yang ketinggalan di laci meja atau apalah. Tapi di sisi lain Putri juga merasa aneh, kok bapak-bapak ini kuat ya, berdiri terus di situ, dan lumayan lama, tadi Putri sudah kerja bolak-balik sampai sekitar hampir 1 jam, si bapak ini kok masih berdiri terus di situ. Nah, padahal tadi siangnya ketika diantar ke ruang saraf, bapak-bapak itu posisinya lemah banget. Nah, disinilah niatnya Putri mau beranjak dari kursinya, dia mau nyamperin bapak-bapak itu ke ruang isolasi untuk nanya langsung, kenapa kok si bapak-bapak itu ada di sana, nunggu keluarganya atau apa. Tapi niat itu belum kesampaian, karena tiba-tiba ada keluarga pasien dari kamar lain yang manggil Putri. Ada pasien yang infusnya itu macet dan butuh bantuan segera. Akhirnya dia buru-buru pergi ke ruang rawat pasien tersebut. Setelah dari sana, ada lagi panggilan dari pasien lain. Intinya malam itu Putri benar-benar bolak-balik sibuk ngurus bangsal. Nah, nggak tahu kenapa, untuk sekedar duduk sebentar di meja jaga, itu susahnya minta ampun. Akhirnya setelah sekian lama dia mondar-mandir, Putri bisa bernafas lega, dia jalan balik ke meja jaganya. Terus sesampainya di meja, Putri langsung duduk. Dia narik nafas panjang, terus dia ngecek lagi daftar absensi pasien di mejanya. Nah, pas Putri baru duduk merapikan kertas dan menghadap ke depan, si bapak-bapak pasien TBC tadi itu sudah berdiri persis di depan Putri. Persis di pinggir meja tempat Putri jaga itu.
Bentuk meja jaga perawat ini kan lumayan tinggi. Desainnya itu agak mirip kayak meja resepsionis atau meja informasi. Sedangkan kursi yang diduduki Putri ini posisinya lebih rendah. Jadi ketika ada bapak-bapak atau pasien atau tamu berdiri persis di depan meja itu, Putri pasti ngelongok ke atas dan pasti hanya kelihatan bagian dada ke atas. Nah, disitulah Putri ini harus nongak untuk bisa ngelihat wajah si bapak-bapak ini. Jadi si bapak-bapak itu sama sekali nggak ngomong apapun. Dia cuma diam di situ, matanya ngelihat lurus ke arah Putri. Dan tatapannya itu kosong. Putri ini saking kagetnya, sampai badannya kaku nggak bisa gerak. Dan itu terjadi sangat singkat, mungkin cuma beberapa detik. Setelah itu dari arah lorong samping ada suara perawat lain yang manggil Putri. Putri, Put. Nah, secara refleks, Putri noleh ke perawat yang manggilnya itu. Dan cuma sebentar dia noleh, pas Putri nengok lagi ke arah depan meja, si bapak-bapak tadi sudah nggak ada, sudah hilang. Dan nggak ada siapa-siapa di sana, Putri langsung merinding luar biasa. Dia mencoba menenangkan diri sebisa mungkin sambil dia terus baca doa dalam hati, sampai shiftnya ini habis. Terus singkat cerita, keesokan paginya, setelah shift jaganya ini berakhir, Putri itu pergi ke kantin, dia mau sarapan sebelum pulang. Dan pas waktu lagi makan bubur di kantin itu, kebetulan Putri ini ketemu sama teman akrabnya sesama perawat. Nah, temannya ini kebetulan tugas jaganya itu di bangsal saraf. Akhirnya di situ mereka berdua duduk dan mereka ngobrol-ngobrol santai melepas penat setelah mereka kerja seharian. Tadinya Putri ini sama sekali nggak kepikiran dan nggak ingat dengan kejadian aneh semalam. Dia cuma mau fokus makan dan cepet-cepet pulang untuk tidur. Sampai pada akhirnya, di sela-sela obrolan mereka, temennya ini tiba-tiba ngomong, "Hey Beb, sorry ya Beb, aku belum sempat ngabarin kamu. Pasien yang rawat alih kemarin itu sudah meninggal loh Beb." Nah, mendengar itu, Putri itu langsung berhenti makan. Dia agak kaget, "Loh siapa? Bapak-bapak TBC dari bangsal paru kemarin itu ta?" Terus temennya bilang, "Iya Beb, bapak yang itu Beb." Nah, Putri langsung deg-degan. Dia tanya, "Kapan meninggalnya?" "Ya itu Beb, nggak lama setelah dia pindah ke bangsal saraf kemarin itu. Ya agak sorean lah meninggalnya." Nah, Putri langsung nggak bisa ngomong. Kalau bapak-bapak itu sudah meninggal sejak kemarin sore, terus siapa sosok yang dilihat Putri jam 10 malam berdiri di ruang isolasi? Terus siapa sosok bapak-bapak yang tiba-tiba muncul di meja jaga itu di tengah malam? Nah, Putri ini sampai nggak berani cerita ke temennya kalau dia mengalami kejadian mistis malam itu. Karena dia sudah merinding nggak karuan. Barulah di sini Putri semakin yakin ternyata yang mendatangi dia semalam adalah sosok gaib. Nah, entah ini korinnya, entah itu arwahnya yang masih berkeliaran di bangsal paru tempat dia jaga itu. Wallahu alam bishawab, Putri nggak tahu soal itu. Dan ini juga jadi salah satu pengalaman horor yang paling membekas di ingatan Putri selama dia menjadi perawat di rumah sakit. Dan singkatnya teman-teman, waktu pun terus berjalan. 2 tahun setelah dia kerja di rumah sakit tersebut, Putri ini akhirnya bertemu jodohnya dan dia menikah. Dan setelah menikah itu, Putri berhenti bekerja sebagai perawat. Dia memilih untuk fokus ngurus keluarga dan jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Dan pada saat cerita ini dibagikan oleh Putri, Putri sudah pindah dan menetap tinggal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sana Putri ini tinggal bersama suami dan kedua anak mereka. Dan kisah perjalanan Putri sebagai perawat dengan segala pengalaman mistisnya di rumah sakit maupun di puskesmas pelosok desa, yang ini menjadi cerita kenangan bagi Putri. Dan inilah kisah dari Putri dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.